Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kakak Muhammad Sidik dengan NPM 10 100 119 120 asal Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Hubungan Tingkat Depresi dengan Fungsi Kognitif pada Lansia di Panti Reda Salam Sejahtera Kota Bogor tahun 2022. Latar belakang, menurut WHO, lansia adalah orang dengan usia 60 tahun atau lebih. Dan menurut Pusdatin, pada tahun 2021, Indonesia masuk ke dalam kategori aging population, di mana aging population ini adalah total persentase lansia di suatu negara melebihi 10% dari total populasi suatu negara. Masuknya Indonesia ke dalam kategori aging population mengindikasikan tingginya usia harapan hidup di Indonesia. Tentunya, usia harapan hidup harus berjalan selaras dengan kualitas kesehatan yang baik. Salah satu penurunan kesehatan yang sering terjadi pada lansia adalah penurunan fungsi kognitif. Banyak faktor yang dapat menjadi pemicu penurunan lebih cepat fungsi kognitif pada lansia, seperti usia, jenis kelamin, merokok, riwayat penyakit, depresi, genetik, pola hidup, dan trauma. Prevalensi depresi di Indonesia berdasarkan Pusat Informasi Penyakit Tidak Menular tahun 2012, lansia yang mengalami depresi sebesar 11,6%. Kota Bogor dicanangkan oleh Lembaga Lansia Indonesia atau LLI sebagai kota ramah lansia pada tahun 2017. Tujuan penelitian berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan adalah mengetahui hubungan tingkat depresi dengan fungsi kognitif pada lansia di Panti Reda Salam Sejahtera Kota Bogor tahun 2022. Untuk metodologi penelitiannya, subjek penelitian, populasi target yaitu lansia di Panti Reda Salam Sejahtera Kota Bogor tahun 2022, teknik pemilihan sampel menggunakan consecutive sampling dengan besar sampel 73 lansia. Untuk rancangan penelitiannya menggunakan cross-sectional study dengan uji korelasi uji chi-square. Kerangka pemikiran, lansia di Panti Reda Salam Sejahtera Kota Bogor akan dinilai kemampuan kognitif menggunakan MMSE atau Mini Mental Status Examination dengan skor 24-30 normal, 17-23 probable gangguan kognitif, 0-16 definitif gangguan kognitif. Untuk tingkat depresi dengan metode wawancara dengan tools GDS atau Geriatric Depression Scale dengan skor 10-15 depresi, skor 5-9 kemungkinan depresi. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, yang pertama gambaran usia, mayoritas pada penelitian ini diisi oleh lansia dengan usia reda utama atau 60-74 tahun. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gisela mengenai penilaian fungsi kognitif lansia, di mana dari total 83 responden, terdapat 56 lansia dengan usia 60-74 tahun. Untuk gambaran jenis kelamin, pada penelitian ini diisi mayoritas oleh lansia dengan jenis kelamin perempuan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Gisela, di mana dari total 83 responden, terdapat 44 lansia dengan jenis kelamin laki-laki. Untuk gambaran tingkat depresi pada penelitian ini, mayoritas responden tidak sedang mengalami depresi. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Zalia Fani, menunjukkan sebanyak dari 31 dari total 51 lansia tidak sedang mengalami depresi. Untuk gambaran fungsi kognitif, pada penelitian ini menunjukkan mayoritas memiliki fungsi kognitif yang masih normal. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pande, di mana dalam subjek penelitiannya yang berjumlah 117 lansia, didapatkan 79 lansia dengan fungsi kognitif yang normal. Selanjutnya, untuk menganalisis hubungan tingkat depresi dengan fungsi kognitif, pada penelitian ini didapatkan nilai P atau p-value yaitu 0,979, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat depresi dengan fungsi kognitif. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Zalia Pani dengan total responden sebanyak 51 lansia, di mana terdapat hubungan signifikan antara gangguan fungsi kognitif dengan kejadian depresi pada lansia. Tetapi menurut Laksmi Dewi dalam penelitiannya, menurunnya kemampuan kognitif lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada motivasi, harapan, kepribadian, pola belajar, kemampuan intelektual, tingkat pendidikan, latar belakang sosiokultural, dan status kesehatan. Nah, keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak menguji variabel lain yang dapat mengakibatkan hasil penelitian ini mengenai hubungan tingkat depresi dengan fungsi kognitif menjadi bias, seperti tingkat pendidikan, latar belakang sosiokultur, dan juga keadaan ekonomi. Mungkin sekian presentasi dari penelitian saya. Jazakumullah khairan kasir. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.